Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Malam yang gelap boleh kami lalui, Tuhan sudah jaga dan lindungi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Mari Tuhan, hari ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita belajar satu tema, yaitu iman Abraham. Saudara, salah satu karakter Abraham yang dapat kita pelajari ialah dalam hal imannya. Iman dari Abraham dapat kita lihat dari beberapa ujian yang dia alami. Yang pertama, ketika Allah berjanji kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Kejadian 12 ayat 2. Saudara, janji yang Allah berikan kepada Abraham ini bukan pada waktu Abraham berumur 30 atau 40 tahun, tetapi ketika ia sudah tua, yaitu 75 tahun. Seperti yang telah ditulis di atas, itu Abraham tidak mempunyai anak karena Sarah istrinya mandul. Janji Allah kepada Abraham dengan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dengan tujuan yang jelas, mendapatkan sekelompok orang untuk menjadi umat Tuhan. Saudara, karena sebelum zaman Abraham, manusia selalu berbuat dosa kepada Allah. Dengan kata lain, Allah memilih umatnya mulai dari Abraham. Bahkan Allah berulang-ulang menyatakan janjinya kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai seorang anak. Abraham dengan sabar menanti janji Tuhan dan dengan hati yang percaya, beriman bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, sekalipun ia sudah beranjak tua dan istrinya pun mandul. Sudah 25 tahun Abraham menanti janji Tuhan, dan pada waktu Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, mereka mendapatkan seorang anak. Luar biasa iman Abraham. Dia percaya kepada janji Tuhan bahwa Allah menepati janjinya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, setelah Abraham mendapatkan anak yang dia dambakan selama ini, Allah menguji kembali iman Abraham dengan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya, sebagai korban bakaran kepada Allah, dengan berkata, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara, Allah menguji Abraham untuk melihat apakah ia betul-betul mengasihi Allah, apakah ia betul-betul berpegang kepada firman Tuhan, sekalipun yang diminta daripadanya sesuatu yang tidak mungkin. Saudara, ujian ini diberikan untuk meneguhkan kepercayaan Abraham kepada Allah. Allah ingin mengetahui isi hati Abraham. Apakah Abraham tetap mengasihi dan mengutamakan Allah dalam hidupnya ketika Abraham telah memperoleh apa yang diinginkannya. Saudara, Abraham membuktikan kasih, ketaatan, dan imannya kepada Tuhan, di mana ia tidak menyayangkan apa yang menjadi kebanggaannya. Abraham rela mempersembahkan Ishak kepada Allah. Ia melakukan apa yang Allah katakan, mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Karena satu kesadaran, Abraham percaya, Abraham beriman bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang mati. Karena itu di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 dikatakan,
Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, karena keyakinannya inilah, karena iman Abraham inilah, maka Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Luar biasa. Iman Abraham patut kita teladani. Kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa ia percaya janji Tuhan, ia percaya kuasa Tuhan, ia percaya apa yang Allah katakan. Mari kita belajar, saudara, untuk beriman kepada Tuhan, beriman kepada janji Tuhan, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu hari ini, biar boleh menguatkan iman kami yang mungkin sedang lemah, agar kami memiliki iman yang benar, percaya kepada Engkau, percaya kepada kuasa-Mu, percaya kepada janji-Mu, bahwa Engkau Allah yang baik, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, bahwa Engkau Allah yang memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin dan tolonglah setiap kami menjalani sepanjang hari ini, biar tangan Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kami. Bapa di sorga, berkati kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan tolong, kiranya Engkau boleh melawat dan menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami Tuhan yang akan menjalani kemoterapi untuk kanker payudara. Tuhan tolong, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan ketenangan, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, sehingga melalui kemoterapi ini sakit penyakit kami Tuhan dapat disembuhkan. Tuhan tolonglah. Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang sedang sakit COVID ya Tuhan, karena dan sekarang harus diisolasi Tuhan, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah. Tuhan tolonglah, Tuhan buka jalan supaya saudara kami diberikan daya tahan tubuh yang baik, diberikan pemulihan dan kesehatan daripada Engkau. Tuhan berbelas kasihanlah. Kami berdoa bagi saudara kami ya Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan, akan kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi. Tuhan tolong, kiranya Engkau juga Tuhan yang menjamah, yang memulihkan keadaannya, yang menurunkan akan kolesterol dan asam uratnya. Tuhan tolong. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang sedang mengalami sakit di tulang belakang ya Tuhan, di bagian punggung. Oh Tuhan tolong, kiranya Engkau Tuhan juga yang menjamah, memulihkan dan menyembuhkannya. Kami mohonkan kasih dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang sedang bergumul ya Tuhan dengan saraf kejepitnya. Oh Tuhan, kakinya bengkak. Tuhan tolonglah, Tuhan berbelas kasihan dan menjamah dengan kuat kuasa-Mu menyembuhkannya. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dan membawa kehidupan saudara-saudari kami ke dalam tangan Tuhan. Kami beriman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.